Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang investasi dan pasar modal. Jadi supaya teman-teman semua itu punya gambaran mengenai materi investasi dan pasar modal itu seperti apa. Ya. Kita lihat pengertiannya, kalau kita bicara tentang definisi investasi, itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan itu mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, definisi investasi itu juga bisa berupa penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Kemudian investasi itu harus dibedakan dengan spekulasi. Ya, jadi kalau spekulasi itu kan kita jaga-jaga. Namun kalau investasi ini adalah kita itu berharap di masa yang akan datang itu akan mendapatkan pengembalian seperti itu. Kalau cakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan cepat dari kenaikan aset tersebut dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian ada internal revenue service, itu mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih dari 6 bulan, seperti itu. Kemudian investasi itu bisa dilakukan pada aset real. Jadi investasi itu tidak harus pada surat berharga ya. Jadi investasi itu bisa pada tanah, emas, bangunan maupun aset finansial. Jadi bisa berupa saham, obligasi, deposito maupun sekuritas derivatif yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Kemudian tujuan kenapa sih kita yang namanya manusia itu perlu berinvestasi? Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Dengan berinvestasi, maka dana yang tidak dikonsumsi sekarang itu diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menghindari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena pengaruh inflasi. Yang ketiga itu lebih terkait dengan penghematan pajak karena biasanya fasilitas yang banyak itu pasti terkena pajak sehingga fasilitas penghindaran pajak ini untuk jenis investasi tertentu ini biasanya dilakukan oleh banyak pihak gitu ya, termasuk perseorangan. Kemudian bentuk investasi itu ada investasi properti, investasi dalam properti seperti emas, tanah, rumah dan lain-lain yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Kemudian ada investasi ekuitas. Kalau investasi ekuitas itu yang berhubungan dengan pembelian saham, baik itu yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia maupun yang tidak terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Kemudian produk investasi itu ada fixed income investment, produk investasi dengan pendapat tetap, contohnya adalah tabungan. Kemudian income investment, produk investasi dengan pertumbuhan yang jelas kalau kita bicara pertumbuhan ya hasilnya tidak pasti sesuai dengan harga pasar. Contohnya ada emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan mata uang asing seperti itu. Kemudian dasar keputusan untuk kita berinvestasi itu apa? Apa sih yang kita harapkan ketika seorang ini melakukan investasi? Yang pertama adalah return atau imbal hasil, yaitu tingkat keuntungan investasi yang merupakan kompensasi atas opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi. Kemudian ada expected return. Expected return itu apa? Ya tingkat pengembalian yang diharapkan oleh seorang investor. Pasti dipengaruhi yang namanya risiko. Risiko ini sifatnya uncertainty, artinya tidak ada kepastian kapan risiko itu akan terjadi. Maka risiko ini pasti akan terjadi perbedaan antara return yang diharapkan oleh konsumen atau investor dalam hal ini dengan return aktual yang diterima. Maka memang investasi yang baik itu adalah high risk, high return ya. Meskipun seseorang itu yang diinginkan adalah saya pengen investasi ini pengembaliannya tinggi, returnnya tinggi gitu ya. Namun pengembaliannya rendah yang saya harapkan. Pengembaliannya tinggi namun resikonya rendah yang saya inginkan, maunya seperti itu. Namun itu tidak ada. Ya, atau bahkan jarang sekali seperti itu. Nah, resiko berinvestasi itu yang pertama adalah turunnya nilai investasi. Ketika nilai investasi itu turun, ya rugi. Kemudian yang kedua, kesulitan menjual produk investasi. Yang ketiga, yield itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Yield ini adalah tingkat pengembalian. Ya. Kemudian ini hubungan resiko dan return yang diharapkan. Nah, risk free ini adalah tingkat bunga bebas resiko. Ketika resiko semakin tinggi, maka tingkat pengembaliannya juga semakin tinggi. Ini kalau tertulis di dalam grafik. Nah, kemudian ada proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi ini penentuan tujuan investor. Misalnya tujuan mereka melakukan investasi ini apa?
untuk memperoleh penghasilan atau untuk apa tujuannya. Maka dikembalikan lagi kepada investor ya. Kemudian yang kedua, penentuan kebijakan investasi, yaitu penentuan alokasi aset yang akan dijadikan objek investasi, apakah itu saham, deposito, ataupun bangunan. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio, yaitu strategi portofolio mana yang mau dipilih, yang aktif maupun yang pasif. Nah, ini nanti portofolio akan saya bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian pemilihan aset di dalam portofolio, cari kombinasi portofolio itu yang kira-kira paling efisien. Untuk melihat paling efisien ada rumusnya nggak, Bu? Ada. Nanti teman-teman juga akan saya singgung terkait bagaimana menghitung kombinasi portofolio yang efisien itu. Kemudian pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Nah, itu biasanya melakukan benchmark ya, artinya membandingkan antara indeks portofolio di pasar dengan indeks portofolio perusahaan seperti itu. Kemudian cara mengurangi resiko investasi ya memilih produk investasi dengan resiko yang terkecil. Kalau teman-teman tipenya yang takut dengan resiko. Namun kalau orang yang suka dengan resiko pasti dia akan memilih yang resikonya besar karena dia berkeyakinan bahwa ketika resiko itu besar maka tingkat pengembalian yang diperoleh juga tinggi. Kemudian yang kedua melakukan diversifikasi. Diversifikasi portofolio itu adalah melakukan investasi pada berbagai jenis produk. Nah, kalau mungkin di sini saya selipkan teori sedikit ya, kalau kita bicara tentang teorinya Harry Markowitz atau biasanya disebut Bapak teori investasi, itu menyatakan bahwa don't put your all egg into one basket. Jangan pernah letakkan semua tanda di dalam, maka semua telur Anda akan hancur atau rusak. Nah, ini adalah pentingnya yang namanya diversifikasi portofolio. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Nah, pasar modal itu apa? Ya, pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, baik surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen yang lain. Sama pengertian pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, seperti itu. Kemudian kalau bursa efek itu adalah lembaga yang menyediakan fasilitas sistem untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli efek-efek jangka panjang antar berbagai perusahaan dengan tujuannya apa? Memperdagangkan surat-surat berharga perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Nah, macam-macamnya pasar modal ada money market, pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Contohnya call money, interbank loan, dan falas atau valuta asing. Yang kedua ada capital market, pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun, contohnya saham, obligasi maupun produk derivatif yang lain. Manfaatnya pasar modal itu apa sih? Nah, yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Kemudian yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Penyebaran keterbukaan profesionalisme dan menciptakan iklim berusaha yang sehat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Instrumen yang ada di dalam pasar modal ada saham, obligasi, right, warrant, produk turunan atau derivatif seperti indeks saham dan obligasi yang tujuannya untuk spekulasi. Jenis pasar modal ada pasar modal perdana, ada pasar modal kedua atau sekunder, pasar ketiga saat awal untuk menawarkan saham atau obligasi pertama kepada masyarakat. Biasanya disebut IPO ya, Initial Public Offering, menawarkan saham perdana pertama kali ke pasar. Yang kedua adalah pasar sekunder, sarana jual beli efek antar investor dan harga dibentuk melalui perantara efek atau biasa disebut makelar atau broker. Kemudian pasar ketiga, sarana jual beli efek antara pembuat harga pasar serta investor dan harga dibentuk oleh anggota bursa. Pasar keempat adalah sarana jual beli efek antar investor tanpa perantara, ya kita main sendiri seperti itu. Kemudian fungsinya tadi sudah saya singgung, ada fungsi ekonomi, ada fungsi keuangan. Nah, ini kemudian sistem bursa efek ada dua, ada unit system, ada branch system, sistem cabang maupun sistem yang berdiri sendiri. Kalau ini adalah organisasi pasar modal di bawah Kelembagaan Menteri Keuangan, kemudian Bapepam ini adalah badan pengawas pasar modal, kemudian ada self regulation. Nah, ini bursa efek. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.